Halo, Assalamualaikum. Video ini bukan video review, jadi bukan in-depth review karena saya cuma pakai buat foto-foto, rekam video smartphone ini, termasuk A-roll dari video ini direkam dengan portrait video di kamera depan Vivo X200 Pro Mini ini. Pro Mini deng ya. Saya nggak bikin skrip, saya cuma bikin beberapa poin yang mau saya bahas, 5 poin besar saja. Sisanya mungkin saya cuma mau nunjukin hasil foto, hasil video dari smartphone ini. Kebetulan sesuai janji saya tidak akan bikinkan video pembahasannya sebelum saya ajak jalan-jalan dulu. Nah, alhamdulillah ada rezekinya kemarin bisa staycation dan ambil foto beberapa momen termasuk beberapa objek yang berbeda-beda ya. Dan hasilnya bikin smartphone ini melekat di hati. Bahaya memang. Tapi sesuai contekan saya, yang pertama itu bukan masalah kameranya yang mau saya bahas, tapi masalah resmi atau enggaknya dan harganya. Ya, kalau dicek di beberapa situs berita, harganya ini di Cina sana pas launching kemarin harusnya mulai dari 10,6 jutaan ya dengan kurs waktu itu. Di Indonesia, kamu tidak akan bisa mendapatkannya lebih rendah dari 14 juta. Setidaknya itu saat ini, saat dimana saya merekam video ini, di mana belum ada informasi bahwa smartphone ini bakal resmi masuk ke Indonesia. Dari kabar yang beredar, malah yang bakal masuk itu yang versi X200 biasa sama X200 Pro saja. Itu pun sepertinya di tahun 2025. Iya, sepertinya akhir tahun ini Vivo fokus dulu di Indonesia buat jualan iQ 13 atau iQ 13 dengan prosesor barunya Snapdragon 8 Elite. Nah, udah mulai nyenggol masalah spek, sekalian saya mau bahas spek dan kompetitor ya. Contekan kedua, jadi Vivo X200 Pro Mini ini, kalau teman-teman belum tahu, pakai prosesor dari MediaTek, yaitu Dimensity 9400 yang sudah berfabrikasi 3 nanometer. Jadi, fabrikasinya sama kecilnya dengan Snapdragon 8 Elite ataupun Apple Bionic berapa sih 17 Pro ya yang dipakai di iPhone 15 Pro. Jadi di penghujung tahun hingga awal tahun siap-siap dibanjiri dengan kemunculan flagship dari berbagai brand asal Tiongkok ya. Saat saya rekam video ini, Oppo Find X8 sudah mulai pre-order dan punya saya sedang dikirim. Dia sama prosesornya dengan Vivo X200 Pro Mini ini. Setelah itu lanjut ke iQ 13 yang saya sebutkan, dan di awal tahun siapa yang duluan nih? Vivo X200 series ini ataukah Xiaomi 15? Jangan lupa juga awal tahun itu adalah waktunya buat pre-order Galaxy S series. Dan siapa tahu iPhone 16 series juga mulai boleh jualan di Indonesia kan awal tahun. Kalau banyak banget pilihan flagship yang mudah-mudahan yang diuntungkan pembeli ya. Sekali lagi, banyak promo sana-sini, perang promo biar kita bisa pilih yang terbaik yang kita bisa beli. Seandainya Vivo X200 Pro Mini ini nggak masuk resmi di Indonesia, mungkin teman-teman bisa pertimbangkan nanti Xiaomi 15 ya. Harusnya ukuran layarnya masih mirip-mirip atau bahkan sama di 6,3 inci. Ukuran layar ini membuat saya tuh sering bingung kadang kalau lagi pegang handphone. Ini yang saya pakai tuh Vivo X200 Pro Mini atau iPhone 15 Pro saya. Iya, walaupun yang ini lebih kecil 6,1 inci dimensi layarnya, nggak sebesar iPhone 16 Pro yang 6,3 inci juga. Tapi feels-nya di tangan itu entah kenapa mirip banget. Mungkin karena frame-nya yang sama-sama lurus, berbahan logam, dan sama-sama sekarang saya lagi pakaikan casing yang transparan seperti ini ya. Nah, sambil teman-teman terus simak hasil foto dari Vivo X200 Pro Mini ini, sedikit catatan dari saya. Smartphone Vivo yang belum resmi dijual global itu hanya tersedia dengan ROM Origin OS ya, custom UI-nya. Custom UI ini tidak begitu banyak berbeda dengan Fantouch OS, tapi memang ada satu hal yang saya notice banget dari Origin OS ini, dia menghemat daya dengan membuat aplikasi masuk ke mode deep sleep ya. Saya kalau lama nggak buka WhatsApp di Vivo X200 Pro Mini ini tuh notifnya nggak ada yang masuk. Begitu saya buka, langsung tuh update semua. Ya, bisa-bisa 2 hari, 3 hari nggak saya buka. Begitu saya buka, dia update semua chatnya ke yang terbaru, download cepet-cepet. Tapi tetap ya, jadinya membuat kita nggak dapat notifnya secara real time.
Lalu satu keluhan yang saya rasakan pas staycation kemarin kan dikasih kuncinya sama resepsionis di hotel tuh cuma satu si kartu aksesnya ya. Saya kepikiran, saya kan punya Vivo nih, biasanya NFC multifunctionnya bisa buat duplikasi kartu akses. Bisa sih harusnya, cuma di Origin OS ini dia harus login dulu ke account Origin OS, lalu masuk ke menu-menu yang semuanya tulisan kanji atau tulisan Mandarin kali ya kalau Cina. Saya nggak ngerti di mana cara masukinnya. Nggak bisa setting bahasanya juga, jadinya saya gagal buat menduplikasi kartu akses saya dan ya agak janggal aja, agak kesel gitu ya. Harusnya kalau pakai smartphone Vivo saya bisa nih ngelakuin ini, tapi gara-gara ini masih pakai Origin OS, jadinya nggak bisa. Anyway, ini adalah smartphone dengan Android 15 yang pertama saya coba dan saya ngerasa masalah privacy lebih aman ya, lebih secure. Kalau ada aplikasi yang minta permission buat ngelist daftar aplikasi lain yang kita install di smartphone ini, dia bakal muncul dulu, ask permission dulu. Jadi kita bisa memastikan kayak aplikasi Tokopedia itu nggak berusaha profiling data kita dari daftar aplikasi yang sudah kita install. Selanjutnya, di catatan saya nomor 5 sebetulnya poinnya, tapi saya naikin ke 4 adalah masalah performa ya. Jadi saya nggak main game sama sekali. Kalau buat multitasking berbagai aplikasi yang saya gunakan, sudah nggak ada masalah pasti. RAM-nya 12 GB, kemudian prosesornya emang kenceng juga. Nah, kalau kamu coba tes di Antutu, skor benchmarknya itu tembus 2,4 jutaan. Salah satu yang masuk top 10 lah ya, tertinggi di dunia saat ini. Dengan skor test storage menggunakan UFS 4.0 terbukti dengan skornya itu 180 ribuan. Jadi nggak heran kalau komen-komen di video unboxing di Instagram saya juga pada meminta Vivo masukin resmi smartphone ini. Gimana enggak, smartphone yang layarnya 6,3 inci, baterainya 5700 mAh, dengan prosesor yang kuat, storage yang cepat, kamera yang mantap pisan, termasuk mode humanistic portraitnya yang punya watermark beda sendiri, nggak tahu kenapa ya. Itu rasanya kok enak banget gitu buat dipakai foto sini, foto sana, dapat hasil yang selalu oke menurut saya. Meskipun secara kemampuan fotografi saya nggak ada apa-apanya ya. Nggak ada basicnya sama sekali, cuma jepret, tapi hasilnya kok bikin saya pengen potret lagi, posting sana-sini, dan puas sama hasilnya. Oke, jadi ya udah, sisanya silakan simak terus sampel foto dan videonya. Termasuk saya sempat ngerekam juga slow motionnya kayak gitu. Nah, habis ini smartphone ini bakal saya lepas kembali. Alasan pertama, sesuai nama channelnya, gonta-ganti HP. Alasan kedua, budgetnya sudah saya spare buat beli flagship lain. Saat ini yang sedang menuju ke Cimahi ada Oppo Find X8, bukan yang Pro ya. Habis itu mungkin kalau itu selesai, nanti jual lagi, saya keep dulu uangnya antara beli Xiaomi 15 ya. Rencana saya selanjutnya dan nanti kita lihatlah mana yang bikin saya betah atau dijual lagi semuanya. Karena kalau buat keseharian saya, pemakaian saya sebetulnya iPhone 15 Pro sudah sangat cukup ya. Apalagi memang masalah ekosistem di mana saya kerja di MacBook sehingga membutuhkan ya Apple Photos, kayak synchronize iCloud Photosnya gitu ya. Membuat saya rada susah berpindah ke smartphone lain, paling jadi tandem. Nah, kalau tandem mahal-mahal, sayang gitu ya. Yang utamanya mahal, yang keduanya mahal, biasanya saya lebih seneng kalau yang keduanya mid-range yang baterainya kuat tapi kameranya bagus juga. Ya, jadi rada nyesel sih memang jual Xiaomi 14T kemarin, tapi nanti kita lihatlah ada smartphone apa lagi di akhir tahun atau mungkin di awal tahun 2025 yang menarik untuk dicoba, dijajal, atau bahkan dimiliki terus. Ya, gitu aja videonya, haturun udah nyimak. Ini bukan full review, sekali lagi kebanyakan bahas tentang hal-hal yang umum saja. Kemudian juga buat nunjukin hasil kameranya, termasuk kamera depannya ketika direkam dengan mode portrait video. Nah, mode portrait video ini sayangnya tidak ada vocal enhancement ya, nggak kayak video biasa. Kemudian, kalau misalkan saya ada ubah-ubah sedikit, geser sedikit gambarnya buat synchronize dengan suaranya, nanti saya tulis di bawah ya, di layar ya. Karena biasanya mode portrait video ini rada delay di suaranya. Nah, kemudian bandingkan dengan suara yang saya rekam dengan mikrofon shotgun yang jaraknya mungkin sekitar 60 cm di kiri saya.
Gimana? Apakah segini sudah bisa dipakai buat vlogging atau bikin konten, bikin e-roll seperti ini? Jaraknya sama ya antara mikrofon dengan smartphone saya itu relatif sama. Oke, kalau sudah boleh komen, kita tutup videonya dengan hamdalah, alhamdulillah. Silakan disimak hasil kameranya lebih lengkap dari Kota Cimahi. Gue pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video lensa utama normal tanpa HDR di Full HD 30 fps. Silakan disimak kestabilannya dan juga perekaman audionya. Ini berangin banget. Tilting, panning. Lensa ultra wide masih di Full HD 30 fps, non HDR dan juga tanpa mode stabilisasi ya. Karena ini berangin, saya mau nyalain focal enhancement. Bisa disimak sekarang sudah menyala. Seperti apa perbedaannya? Ayo. Lensa tele 3 kali. Focal enhancement masih menyala. Jangan diambil. Nggak boleh ambil barang-barang yang ada di bawah kotor. Emang bagus. Mana yang bagus? Ini ya. Video Vivo X200 Pro Mini kalau dipakai jalan kayak gini. Emang sinematik banget ya hasilnya, apalagi pas ngadap lampu-lampu. Keren sih. Gak kebayang kalau dipakai bikin e-roll dengan pencahayaan yang bagus. Baik.